Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala baina qulubina tasbana bi ni'matil iman, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabiyya ba'da. Yang kami hormati saudara ketua, wakil-wakil ketua dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati saudara sekretaris daerah, para asisten, staf ahli gubernur, staf ahli DPRD, kepala dinas, badan, kepala biro di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati saudara pimpinan BUMN, BUMD, dan instansi vertikal di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati saudara para pimpinan organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan insan pers, baik media cetak maupun elektronik. Hadirin undangan rapat paripurna yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan penabur kasih penebar rahmat atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Dalam mengikuti rapat paripurna ke-12 DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap rancangan peraturan daerah yang merupakan bagian dari tugas dan kewajiban kita dalam rangka menjalankan amanat rakyat Sumatera Selatan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi pemberi syafaat penuntun umat. Semoga kita menjadi pengikut beliau yang istiqomah mengemban amanat, memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kebaikan demi mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang sejahtera, berkualitas, bermoral, dan bermartabat. Sidang paripurna Dewan yang terhormat. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu. Mari kita bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, yang bebas dari korupsi, mewujudkan peradaban baru Indonesia, mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita, dan menjadikan bangsa yang unggul dan terhormat dalam pergaulan dunia. Untuk itu, mari kita mulai dari Provinsi Sumatera Selatan yang kita cinta ini dengan iringan doa. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini syarat dengan kebaikan, pertengahannya berhiaskan dengan kemenangan, dan akhirnya berujung dengan kesuksesan. Amin. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, kami sampaikan ucapan terima kasih pada Saudara Gubernur Sumatera Selatan yang telah memberikan penjelasan terhadap 6 rancangan peraturan Provinsi Sumatera Selatan yang telah disampaikan pada Kamis 10 Desember yang lalu. Setelah mengikuti, memperhatikan, dan mencermati penjelasan Gubernur Sumatera Selatan, maka perkenankan kami, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sumatera Selatan, menyampaikan beberapa pandangan, pendapat, tanggapan, serta pertanyaan sebagai berikut. 1. Senada dengan penjelasan Saudara Gubernur bahwa adanya rancangan peraturan daerah tentang pendirian badan usaha milik daerah perseroan terbatas PT Jakabaring Sport City, Raperda tentang pembentukan perseroan terbatas di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, serta Raperda tentang pembentukan perseroan terbatas Wijaya Mandiri Sumatera Selatan, yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, penyelenggaraan kebutuhan hajat hidup masyarakat, serta memperoleh laba atau keuntungan. Tentunya kami dari fraksi PKS mengapresiasi setiap rencana kebijakan yang berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Namun, perlu menjadi catatan kita bersama bahwa adanya rancangan pendirian BUMD dalam bentuk perseroan terbatas ini harus tetap memperhatikan hal sebagai berikut. Pertama, sebelum didirikannya BUMD dalam bentuk perseroan terbatas tersebut, pemerintah harus melakukan inventarisasi aset dan memberikan jaminan agar saham dari pihak swasta tidak lebih besar dari pemerintah. 2. Adanya pendirian BUMD tersebut harus dapat meningkatkan pendapatan daerah dan sedapat mungkin untuk tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. 3. Pengelolaannya harus dilakukan secara profesional oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan
dan menggunakan sistem tata kelola perusahaan yang baik. Keempat, dalam hal penyerapan tenaga kerja, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus mengutamakan penduduk lokal putra-putri asli Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini pula, kami mempertanyakan mengenai urgensi didirikannya BUMD dalam bentuk persoalan terbatas tersebut. Selain itu, fraksi Partai Keadilan Sejahtera merekomendasikan pada saat pembahasan di pansus perlu ada pencermatan dan pengkritisan sehingga ditemukan informasi akurat terkait hal di atas, sehingga BUMD yang akan dibentuk melalui raperda ini nantinya dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dibandingkan BUMD yang sebelumnya. Untuk itu, satu kesimpulan yang dapat kami tuangkan dalam pantun berikut ini. Kuda pacuan dari Indralaya, tiba mendadak tanah pun terbis. Jika perusahaan salah kelola, laba tidak didapat, modal pun habis. 2. Mengingat raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 tentang tertib muatan kendaraan angkutan barang, bahwa adanya raperda tersebut bertujuan untuk melakukan penyesuaian dengan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan dan peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 134 tahun 2015 tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan. Sasarannya adalah terlaksananya fungsi pengawasan secara optimal, terjaminnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas, serta terjaminnya kondisi prasarana jalan dan mengurangi dampak kerusakan jalan akibat pelanggaran kelebihan muatan. FPKS memandang hal ini sebagai suatu yang positif supaya manfaat dari raperda ini nantinya dapat dirasakan masyarakat. Maka perlu adanya pengkajian secara mendalam dan uji petik terhadap raperda tersebut. Selain itu, harus ada pengawasan dalam hal teknis dan adanya penerapan sanksi secara tegas dan berat terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Mohon penjelasannya. 3. Terkait raperda tentang tugas pelajar sumber daya manusia kesehatan, fraksi PKS menyambut baik akan hal ini. Sebab dengan adanya pengembangan SDM di bidang kesehatan yang memiliki kemampuan dan profesionalisme berbasis kompetensi diharapkan dapat menciptakan pelayanan kesehatan yang berkualitas yang dapat memberikan rasa nyaman dan percaya bagi masyarakat, mengingat bahwa pelayanan kesehatan merupakan hajat hidup orang banyak dan meningkatkan kesehatan tidak hanya dipandang sebagai suatu kebutuhan tapi merupakan suatu bentuk investasi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, kami menanyakan tentang bagaimana standar operasional prosedur SOP pelaksanaan tugas pelajar ini. Apa output yang bisa didapat oleh pemerintah Sumatera Selatan oleh program tersebut? Kami juga menyarankan agar proses tugas pelajar ini mengutamakan PNS kesehatan yang terdapat di daerah terpencil, seperti di puskesmas yang difungsikan tidak hanya sebagai tenaga kesehatan, akan tetapi difungsikan sebagai tenaga penyuluh kesehatan dan petugas lapangan yang mampu memberikan akses informasi tentang kesehatan, sehingga keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat kecil. Selain itu, PNS kesehatan yang mendapatkan kesempatan melalui tugas belajar ini supaya dibuatkan kontrak pengabdian untuk siap ditempatkan ke daerah-daerah pelosok yang kekurangan tenaga kesehatan. 4. Terkait dengan raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang pengikatan dana anggaran pelaksanaan pekerjaan tahun jamak, maka kami dari fraksi PKS berpendapat bahwa adanya upaya peningkatan pembangunan jembatan melalui program tahun jamak merupakan langkah yang cukup strategis supaya sebagai upaya percepatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan potensial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah. Namun, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu dapat melakukan pengkajian secara hukum mengenai pelaksanaan program tersebut. Apakah telah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, sehingga tidak terjadi permasalahan secara hukum di kemudian hari. Besar harapan kami, kiranya di dalam pelaksanaan pembangunan jembatan yang dimaksud dapat dikerjakan secara baik, profesional dan bertanggung jawab, sehingga misalnya anggaran yang dialokasikan dalam pembangunan jembatan air Rambang Kabupaten Morenin, jembatan air Komering Gunung Batu Kabupaten Komering Kabupaten Oku Timur, jembatan Cempaka Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur, jembatan Sukadana Oki, jembatan Musi 6 Kota Palembang tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut tepat guna dan kebermanfaatannya dapat dirasakan masyarakat. Demikian penyampaian pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Harapan besar kami bahwa raperda tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat.
di satu sisi berperan dalam memberikan sumbangsi terhadap pendapatan asli daerah, tapi juga perlu memperhatikan kompensasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu kiranya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat mensosialisasikan dan mempublikasikan kepada masyarakat melalui berbagai media seperti surat kabar dan lainnya. Semoga pendapat saran dari fraksi PKS ini dapat menjadi pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan kepada Allah. Kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang, 14 Desember 2015, menyampaikan Mas Agus Saiful Bahri ST, fraksi Partai Keadilan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Haji Imam Mansur LC Ketua, ditandatangani Mas Beni SPD Wakil Ketua, Mas Agus Saiful Bahri ST Sekretaris, Haji Muhammad Tukul SMM Bendahara, Ridwan SC Wakil Bendahara. Terima kasih.